Halo Sobat Ternak, ketemu lagi dengan saya Sutresno, yang pasti jangan capek peternak muda, peternak ayam kampung, skala rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Kita tahu besar kecilnya suatu kesuksesan di dalam ternak ayam itu terletak di pembiayaan pakan, menekan biaya terbesar di dalam ternak ayam itu di pakan. Karena dengan kita memberi pakan yang berkualitas, bergizi, yang sesuai dengan yang dibutuhkan ayam, secara otomatis kan pertumbuhan ayam itu cepat di dalam pengemukan dan cepat di dalam pemasarannya. Di dalam kita menyiapkan pakan itu kan berbanding arah dengan pembiayaan, karena di dalam kita proses membuat pakan yang bergizi, secara otomatis kan juga diperlukan biaya yang cukup tinggi. Salah satu langkah untuk bisa menyiasati itu, kita harus pintar-pintar di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam rumah. Kita harus bisa memadukan antara peternakan dan pertanian. Jadi konsep ternaknya itu kita dengan ternak ayam mengandalkan pakan-pakan dari pertanian, sehingga pakan itu pun gratis teman-teman, sehingga bisa menekan dari biaya pakan. Secara otomatis kalau biaya pakan itu bisa kita tekan, otomatis kan keuntungan di dalam ternak ayam dapat kita wujudkan. Salah satu langkah di sini teman-teman harus memperlakukan pakan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita. Mungkin di ladang yang enggak terpakai, teman-teman bisa menanam ketela. Dari ketela itu sendiri kan kita tahu ketela dan daunnya dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan. Selain itu teman-teman juga nanti bisa menanam pepaya teman-teman. Pepaya juga kita tanam, dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan, sehingga bisa menekan pembiayaan di dalam ternak ayam itu sendiri. Secara otomatis kalau bahan-bahan itu sudah kita buat secara otomatis kan bahan itu gratis teman-teman. Jadi otomatis tinggal nanti kita mencari bahan campuran. Mungkin kalau bahan campuran yang murah-murah, kalau sejak pribadi biasanya menjual roti BS, roti karet dari pabrik, karena sudah berlangganan, toh itu harganya juga murah teman-teman. Jadi kalau itu kita lakukan, secara otomatis kita, kalau bahan itu dari pertanian itu gratis, secara otomatis kan bahan pakan itu gratis teman. Kalau bahan pakan gratis, secara otomatis di dalam pembiayaan pakan kita dapat kita wujudkan. Jadi secara otomatis kita akan mendapatkan keuntungan di dalam ternak ayam. Tinggal nanti di sini kita harus benar-benar bisa juga menekan teman-teman, menekan angka kematian dengan cara perawatan ayam yang benar. Dengan cara ya kita merawat ayam, jangan sampai ayam kita sakit. Dan salah satu langkah yang kita lakukan untuk menjaga ayam-ayam kita tetap sehat ya, di sini kita harus memadukan juga dengan pertanian. Kita menggunakan jamu-jamu tradisional yang ada di sekitar kita, sehingga kan gratis. Kalau itu kita tinggal nanti kita buat dengan resep-resep dari nenek moyang kita, yaitu jamu tradisional, kita berikan kepada ayam kita. Secara otomatis imun ayam akan terbentuk dengan sendirinya dan ayam akan sehat. Dari situlah ayam itu kuat. Secara otomatis kan kita bisa menekan dari angka kematian. Kalau itu semua sudah terwujud, ayam gratis, biaya kematian ayam bisa kita tekan, secara otomatis kan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih teman-teman, keuntungan yang kita harapkan. Tinggal nanti di sini kita belajar metode penjualan teman-teman. Konsep metode penjualan adalah kita harus benar-benar pintar dalam arti ya gini teman-teman, kita harus bisa menyalurkan ayam kita langsung ke konsumen teman-teman, jangan lewat pengepul. Kita tahu kalau kita lewat pengepul kan secara otomatis kan pengepul itu sendiri kan mencari untung di dalam penjualan ayam. Secara otomatis kalau dia membeli ayam kita, secara akan menawar dengan harga serendah-rendahnya, dan itu bisa berimbas di dalam peternakan kita. Tapi kalau kita langsung ke konsumen, secara otomatis kita bisa mengambil harga pengepul itu sendiri langsung ke konsumen. Jadi itu adalah salah satu
strategi pemasaran di dalam ternak ayam yang efektif. Kalau langkah yaitu kita juga bisa menggunakan media sosial, medsos, dapat kita lakukan agar jangkauannya itu luas. Dan semoga sedikit ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.